Lufti. Sehat-sehat selalu Habib. Kita akan selalu disemangati oleh Habib Lufti. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Ini orang kafir punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera. Kalau nggak paham agama, berkonsultasi. Jangan mengajak orang lain melakukan kesalahan yang fatal. Bahaya itu ya. Harus diingatkan ya. Ulama-ulama setempat mesti mengingatkan itu. Pak Abdul Somad ini bagi orang Kristen bukan barang baru ya Pak. Ayolah, sudah bukan waktunya lagi kita berbicara perbedaan. Lihat negara lain kita malu. Tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja, maka ikut dalam kekafiran mereka. Kuil terbesar di Pulau Sumatera, kuil Hindu ada di Kota Medan. Kuil itu bernama Kuil Sri Mariaman. Saya pernah datang ke sana, masuk ke dalam. Selama kemudian ada kebaikan di dalamnya, ya saya akan lakukan. Dan yang perlu diingat, kehadiran saya itu bukan dalam rangka peribadatan, bukan sembahyangan, tetapi peresmian. Tolong ditulis berita ini betul-betul bahwa Abdul Somad beramah tamah dengan tokoh lintas agama. Kami sering dengar, bahkan di kalangan Kristen ada orang-orang Kristen yang sedikit, yang agak nyinyir mendengar ceramah-ceramah Pak Abdul Somad. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Dan janganlah kamu memaki sembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Rasa saling memiliki, saling berangkul, saling kasih sayang, menghilangkan basa-basi. Saya nggak bisa memahami itu. Mohon maaf, saya tidak bisa memahami sampai hari ini. Kok bisa adzan berkumandang di tempat ibadah orang lain? Salawatan di tempat agama, ibadah agama lain kan kacau seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyambut Bapak Maulana Al-Habib Muhammad Lufti bin Ali bin Yasir. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Harus bisa dibedakan. Ada yang memahami toleransi secara kebablasan. Saya kasih contoh misalnya, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar titik. Saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap. Bagi saya, Bila mana Indonesia bisa begini seperti contoh pagi hari ini, kira-kiranya Indonesia itu bisa dipecah belah tidak? Setuju kan? Sama sependapat. Kita menilai ada keramahan untuk menyambut tamu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ricardo, kemudian Bapak Pastor mewakili uskup, lalu kemudian tokoh-tokoh lintas agama. Jadi tolong jangan mengajak kemaksiatan. Kalau nggak paham agama, berkonsultasi. Jangan mengajak orang lain melakukan kesalahan yang fatal. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Acara yang diberikan kepada saya pun judulnya Orasi Kebangsaan dalam rangka peresmian GBI, bukan dalam rangka peribadatan. Dicatat, dalam rangka peresmian, bukan dalam rangka peribadatan. Saya ingin supaya kawan-kawan sahabat-sahabat yang dari portal berita maupun koran, tolong ditulis berita ini betul-betul bahwa Abdul Somad beramah tamah dengan tokoh lintas agama. Ada kebaikan-kebaikan yang disebarkan. Maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi yaitu orang yang hadir pada ibadah agama umat lain. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Mengapa yang sudah indah ini tiba-tiba terkadang mudah digoyahkan? Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim. sederhananya adalah kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain, maka jangan pernah kamu menghina agama orang lain.
Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Yang penting akidahmu terjaga, Li. Nggak ada masalah. Kita lihat di digital, kiai yang memberikan tausiah atau orasi seperti itu tidak hanya Miftah kok. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyambut Bapak Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yasar. Semua mengasihi Gus Dur, amin. Jangan lupa ibu dan anak-anak keluarga. Sebagai bapak bangsa yang punya wawasan kebangsaan yang sangat luas, biarlah doa kita memberkati Gus Dur. Cuma rawan fitnah. Sampai sekarang Gus Dur sing dituduh sekuler, dituduh anteknya Israel. Itu ada anak-anak pakai kerudung, anak-anak SD, anak-anak SMP diminta bersih-bersih tempat ibadah orang lain. Dosanya banyak itu. Kuil terbesar di Pulau Sumatera, kuil Hindu ada di Kota Medan. Kuil itu bernama Kuil Sri Mariaman. Saya pernah datang ke sana, masuk ke dalam. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Ini bukan anak pesantren. Anak pesantren tak begitu. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, mau nggak orang tua kamu dihina? Mana mungkin wahai Rasul, kami menghina orang tua kami. Apa jawaban Rasul? Kalau kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain, maka jangan sekali-kali kamu menghina orang tua orang lain. Kita menilai ada keramahan untuk menyambut tamu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ricardo, kemudian Bapak Pastor mewakili uskup, lalu kemudian tokoh-tokoh lintas agama. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang sebelum kamu. Zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumu, kamu pun ikut juga ke dalam. Ikut acara apa? Valentine. Ikut acara apa? April Mop. Ikut acara apa? Jingle Bell. Ikut acara apa? Merry Christmas and Happy New Year. Ikut acara apa? Mother Day. Tolong ditulis berita ini betul-betul bahwa Abdul Somad beramah tamah dengan tokoh lintas agama. Bagaimana cara pendekatan ini? Ya maaf saja, yang paling luar biasa dengan tali silaturahmi kebinekaan ini yang harusnya kita galang, kita hidupkan. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka kafirlah dia. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Ini orang kafir punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera. Gara-gara itu kemudian saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan Miftah sesat, Miftah kafir, syahadatnya batal dan lain sebagainya. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Kuil Hindu ada di Kota Medan. Kuil itu bernama Kuil Sri Mariaman. Saya pernah datang ke sana, masuk ke dalam. Miftah marah? Enggak. Saya bersyukur, alhamdulillah. Orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat menjadi seorang mu'alaf. Hanya gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir. Luar biasa. Itulah dakwah zaman sekarang. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Harus bisa dibedakan. Kita menilai ada keramahan untuk menyambut tamu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ricardo, kemudian Bapak Pastor mewakili uskup, lalu kemudian tokoh-tokoh lintas agama. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Dan kemudian yang Kristen mayoritasnya dari suku Batak Toba. Kami bertetangga, bersahabat, berkawan. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil ini haleluya, mati kafir. Saya lihat Akyong pakai peci. Saya berbisik ke kawan saya, itu si Akyong masuk Islam? Tidak. Kenapa dia pakai peci? Untuk menghormati kau. Begitulah kami bersahabat. Ada yang memahami toleransi secara kebablasan. Saya kasih contoh misalnya, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar titik. Saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap. Bagi saya yang benar adalah
semua agama itu benar bagi penganutnya. Maka kalimat yang menurut saya diksi yang paling tepat adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Terima kasih. Bareng-bareng. Terima kasih banyak. Sekali lagi banyak dari gereja yang kami undang karena keterbatasan waktu.